Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velana Farida, NPMG 1A 2000700. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai statistika. Beberapa istilah dalam statistika. Yang pertama, pengertian statistika dan statistik. Statistika adalah ilmu yang merupakan cabang matematika terapan yang membahas metode-metode ilmiah tentang tata cara mengumpulkan dan mengelompokkan data, menyusun dan menyajikan data, sampai pada mengambil kesimpulan yang sahih sehingga keputusan yang diambil dapat diterima. Dari uraian di atas, secara umum, statistika dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah statistika deskriptif, yang meliputi kegiatan mengumpulkan dan mengelompokkan data, serta menyusun dan menyajikan data ke dalam bentuk yang mudah dimengerti dan dipahami. Yang kedua, statistika inferensia, yang meliputi kegiatan menyimpulkan dan meramalkan kondisi dari data yang diperoleh. Nilai-nilai ukuran data yang didapatkan dari perhitungan seperti rataan, median, modus, kuartil, jangkauan, dan lain-lain merupakan nilai statistik. Pada pembahasan ini, kita akan mempelajari statistika deskriptif. Pengertian populasi dan sampel. Misalnya, seorang bagian quality control suatu pabrik sepatu ingin mengetahui berapa persen produknya yang mengalami cacat produksi. Untuk itu, ia tidak mungkin mengamati keseluruhan sepatu yang diproduksi oleh pabrik itu. Akan tetapi, ia akan memilih beberapa sepatu untuk diteliti. Beberapa sepatu yang dipilih untuk diteliti disebut sampel, sedangkan keseluruhan sepatu yang diproduksi pabrik tersebut disebut populasi. Pada saat pengambilan sampel, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar sampel tersebut memberikan gambaran dari populasi. Yang pertama, ukuran sampel. Jika sampel terlalu sedikit, maka ada kemungkinan sampel tidak mempresentasikan populasi secara benar. Sampel juga jangan terlalu besar, karena sampel yang besar akan memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang besar pula. Yang kedua adalah metode pengambilan sampel. Perlu diingat bahwa pengambilan sampel dilakukan secara acak atau random. Artinya, tiap objek dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Selanjutnya, pengertian datum dan data. Misal, kita melakukan pengamatan terhadap hasil ulangan matematika 10 orang siswa. Hasilnya adalah sebagai berikut: 6, 8, 6, 5, 7, 6, 5, 9, 10, dan 10. Angka-angka dari 6 sampai dengan 10 masing-masing disebut datum. Keseluruhan angka-angka tersebut disebut data. Jadi, datum merupakan informasi yang didapat dari pengamatan terhadap objek. Datum dapat berupa angka-angka atau lambang. Data adalah kumpulan dari datum-datum secara keseluruhan. Selanjutnya, jenis-jenis data. Berdasarkan jenisnya, data dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang menunjukkan ukuran objek yang diamati. Karena berupa ukuran, maka data kuantitatif disajikan dalam bentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif dibagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama, data diskrit, yaitu data yang diperoleh dengan cara menghitung banyak objek yang diamati. Misal, data tentang banyaknya anak SMA kelas 12 yang tidak lulus UNBK. Selanjutnya, data kontinu, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengukur objek yang diamati. Misal, data tentang tinggi badan anak SMA kelas 12 IPS. Nah, yang kedua, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang menunjukkan keadaan fisik suatu objek yang diamati. Data kualitatif dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, data nominal, yaitu data yang memerlukan subbagian untuk melengkapi deskripsi data. Contohnya warna kulit. Nah, berarti kan deskripsi datanya itu warna kulit kan bermacam-macam, ada coklat, kuning langsat, dan hitam. Selanjutnya adalah data ordinal, yaitu data yang memerlukan pemeringkatan untuk mendeskripsikan data. Contoh, kecepatan siswa dalam mengerjakan soal. Nah, peringkatnya itu cepat, sedang, dan lambat. Tabel distribusi frekuensi. Untuk data yang berukuran besar, maka lebih mudah jika kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.
Jika ada data kuantitatif dibuat menjadi beberapa kelompok, maka akan diperoleh daftar distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai dengan terbesar yang membagi banyaknya data dalam beberapa kelas. Tabel frekuensi adalah tabel yang menunjukkan atau memuat banyaknya kejadian atau frekuensi dari suatu kejadian. Tabel distribusi frekuensi adalah statistika untuk menyusun data dengan cara membagi nilai observasi ke dalam kelas-kelas dengan interval tertentu. Frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah sebuah distribusi yang menyatakan frekuensi total yang ada di bawah batas atau frekuensi total yang ada di atas batas bawah suatu kelas. Distribusi kumulatif yang ada di bawah batas bawah disebut frekuensi kumulatif kurang dari, dan yang ada di atas atau sama dengan batas bawah disebut frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan. Frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan antara frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi seluruhnya yang dinyatakan ke dalam persen. F relatif adalah F ke N dikali 100%. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.